Saya Christine Sinintia dari Magister Ilmu Akuntansi FEB Unila dengan NPM 2021-03-10-17. Saat ini akan mempresentasikan terkait makalah untuk mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Makalahnya diberi judul Penerapan Balance Scorecard pada Pengelolaan Manajemen di Badan Pemeriksa Keuangan. Pendahuluannya, makalah ini disusun dengan adanya fenomena bahwa lembaga pemerintah belum dikelola dengan optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada periode terdahulu, lembaga negara menjalankan fungsinya tanpa manajemen yang baik, sehingga tercapainya rencana kerja menjadi satu-satunya indikator keberhasilan dengan mengesampingkan kualitas proses. Manajemen dijalankan semampunya tanpa memberikan yang terbaik karena lembaga negara tidak perlu memikirkan laba. Dari tahun ke tahun, lembaga negara senantiasa memperbaiki diri guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya fenomena tersebut mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB melakukan RB untuk memperbaiki tata kelola tersebut. Tata kelola diperbaiki guna menciptakan operasional pemerintah yang semakin profesional, memiliki integritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN. Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK merupakan lembaga negara yang diamanatkan di UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tantangan yang dihadapi BPK atau permasalahan yang dihadapi saat ini salah satunya adalah bagaimana BPK dapat memberikan dampak yang minimal sama besarnya dengan penggunaan anggaran negara dalam proses pemeriksaan yang dilakukannya. Bagaimana BPK bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memegang teguh nilai dasar yaitu integritas, independensi, dan profesional atau IIP. Saat ini BPK mulai memperhatikan bagaimana langkah yang dapat ditempuh guna menyelenggarakan operasional yang lebih bermutu dan bermanfaat dengan melakukan perencanaan sampai dengan evaluasi yang lebih terukur serta memiliki dasar yang tepat. Sekretariat sebagai manajemen di BPK dan auditorat sebagai pelaku utama fungsi pemeriksaan senantiasa memperbaiki cara bekerjanya serta turut mendukung program reformasi birokrasi. Balance Scorecard atau BSC menjadi salah satu konsep penting dalam perbaikan yang dilakukan di BPK, sehingga BPK melakukan perbaikan tidak secara acak melainkan secara terstruktur. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan BSC dalam kaitannya dengan RP di BPK. Tinjauan literatur pada makalah ini yang pertama terkait konsep BSC dan yang kedua terkait RB di BPK. Konsep BSC dikenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton sekitar tahun 1990. Konsep BSC awalnya hanya digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada organisasi bisnis. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari laba, namun organisasi ini terdiri dari unit yang saling terkait dengan misi yang sama, yaitu melayani masyarakat. Pada organisasi sektor publik, BSC dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi. BSC memiliki 4 perspektif, yaitu terkait keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan serta pembelajaran. Perspektif keuangan antara lain meliputi pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar pada organisasi. Untuk perspektif pelanggan, terkait dengan bagaimana organisasi menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, bagaimana alat ukur yang digunakan, misalnya yang bisa digunakan alat ukurnya ialah peningkatan kepuasan pelanggan serta kemampuan organisasi mempertahankan pelanggan lama. Perspektif proses bisnis internal antara lain berupa proses inovasi, bagaimana suatu organisasi dapat mengidentifikasi keinginan
pelanggannya atau pemangku kepentingannya juga, serta proses operasinya, bagaimana suatu perusahaan bisa menyampaikan produk ke pelanggan secara tepat waktu misalnya. Perspektif yang keempat ialah pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini antara lain menyediakan infrastruktur, antara lain bisa berupa sumber daya manusia, sistem, atau prosedur yang mendukung tercapainya 3 perspektif yang sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah RB di BPK. 4 bidang RB yang dirumuskan BPK ialah reformasi kelembagaan atau organisasi, proses bisnis SDM, serta sarana dan prasarana. Reformasi kelembagaan salah satunya dengan mengembangkan jabatan fungsional yang tidak hanya untuk jabatan auditor, tetapi juga untuk jabatan fungsional widai suara, arsiparis, dan peranata komputer. Reformasi di proses bisnis antara lain membuat SOP untuk seluruh unit kerja dan seluruh aktivitasnya. Jadi tidak hanya aktivitas pemeriksaan, tapi juga aktivitas-aktivitas yang mendukung proses pemeriksaan. Reformasi SDM antara lain dengan proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta penerapan manajemen kinerja individu. Dan reformasi sarana prasarana antara lain berupa pengembangan sistem-sistem informasi di dalam lembaga. Penerapan BSC di BPK dimulai saat Menpan RB mencanangkan program RB, namun karena hal ini BSC dan RB merupakan sesuatu yang baru, maka BPK menerapkannya secara bertahap. Perspektif yang fundamental yang dilakukan pertama kali adalah perspektif keuangan. Saat ini, sebelum terdapat RB serta penerapan BSC, persentase penyerapan anggaran dijadikan patokan keberhasilan, sehingga ukuran kinerjanya tidak memperhatikan outcome dari proses program tersebut. Namun dengan adanya RB dan penerapan BSC, outcome juga menjadi salah satu penilaian apakah misalnya biaya yang dikeluarkan negara telah digunakan dengan tepat. Contohnya dalam proses pemeriksaan, bagaimana LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang juga memuat rekomendasi merupakan salah satu output dari penggunaan anggaran negara. Namun yang diukur bukan hanya jumlah LHP yang diterbitkan, melainkan bagaimana LHP tersebut bisa memberikan perbaikan bagi auditi melalui dilaksanakannya rekomendasi-rekomendasi. Dengan demikian, anggaran negara yang diserap sebagai biaya pemeriksaan memiliki value added berupa perbaikan berdasarkan rekomendasi BPK yang berhasil dilaksanakan serta membangun auditi. Selain itu, dalam melakukan penggunaan anggarannya, BPK telah menerapkan cost-benefit analysis. Jadi, bagaimana suatu program pemeriksaan dipilih akan dipertimbangkan seberapa besar perbandingan biaya yang dikeluarkan serta benefit bagi negara yang dihasilkan. Misalnya untuk pemeriksaan di semester 2, di mana pemeriksaan tidak dilakukan secara populasi untuk semua entitas, maka BPK akan menilai biaya dan manfaat dari entitas yang akan diperiksa. Misalnya berapa jumlah anggaran pemeriksaan yang digunakan, berapa jumlah anggaran pada organisasi yang direncanakan diperiksa, serta bagaimana tingkat signifikansi pada permasalahan yang dihadapi organisasi yang akan diperiksa tersebut. Selanjutnya, perspektif pelanggan terkait dengan auditi yang berperan sebagai pelanggan dengan memberikan penilaian atas kualitas tim audit pada kuesioner indeks kepuasan auditi. Penilaian ini sempat dijadikan diskusi di BPK, apakah waktu penilaiannya dilakukan pada saat tim audit baru keluar dari pemeriksaan lapangan, pada saat proses penyusunan LHP, atau pada saat setelah LHP atau laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Sampai dengan saat ini diputuskan penilaian atas auditor dari auditi diberikan kepada pemberi tugas, jadi diberikan langsung ke eselon 2 saat LHP diterbitkan. Dengan demikian, semoga bisa mengurangi bias dalam pemberian opini atau kesimpulan hasil pemeriksaan.
Risiko bias tersebut dinilai membesar jika penilaian diberikan saat LHP masih dalam proses penyusunan oleh tim audit. Dalam hal pemeriksaan, audit tim merupakan pelanggan walaupun biaya pemeriksaan sepenuhnya menggunakan anggaran BPK dan bukan merupakan anggaran dari auditi. Perspektif selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal yang terkait dengan pemetaan jabatan fungsional, penyusunan SOP, penerapan makin, penyediaan pusat informasi dan komunikasi. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam tinjauan literatur yang sudah dilakukan BPK terkait perspektif proses bisnis internal dari BSC untuk kepentingan RB adalah pemetaan jabatan fungsional dan sebagainya tadi. Tapi terdapat juga tambahan berupa penyediaan Pusat Informasi dan Komunikasi atau PIK. PIK berfungsi sebagai unit hubungan masyarakat yang melayani kebutuhan informasi dan data dari pihak luar. Dengan adanya PIK ini diharapkan BPK bisa lebih transparan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar. Namun demikian, BPK tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk bisa memberikan informasi yang memang bermanfaat dan tepat guna, sehingga informasi-informasi yang diberikan tidak disalahgunakan, melainkan memang bisa digunakan, bisa bermanfaat sesuai peran dari pengguna informasi tersebut. Perspektif yang terakhir ialah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang antara lain terkait dengan perbaikan kualitas laporan hasil pemeriksaan, Knowledge Transfer Forum atau KTF, pengadaan talent pool, pengadaan kegiatan internal corporate value, serta pengembangan sistem. Pengembangan kualitas LHP pada perspektif ini antara lain dengan melakukan cross-review, sehingga konsep LHP tidak hanya diperiksa oleh pimpinan dari tim tersebut, tapi juga dilakukan review oleh tim-tim lainnya. Dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan pada penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga sekarang sering mengadakan knowledge transfer forum yang proposal pelaksanaannya bisa diajukan ke pimpinan dengan tidak berbelit-belit secara ringkas, sehingga dengan ini diharapkan mendorong semangat pemeriksa untuk aktif dalam berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan rekan sesama auditor. Selain itu, BPK juga membentuk talent pool. Talent pool ini sampai dengan saat ini baru berfokus di auditor, karena memang organisasi BPK menjalankan kegiatan utamanya di bidang pemeriksaan, sehingga auditor menjadi pelaksana utama dalam menjalankan fungsi BPK. Hasil talent pool diharapkan dapat memberikan masukan untuk manajemen puncak, dalam hal ini eselon 2 ke atas, dalam menetapkan pola penempatan sesuai dengan kemampuan tiap auditor. Misalnya secara bidang keilmuan, auditor dengan latar pendidikan akuntansi akan ditempatkan pada fokus pemeriksaan laporan keuangan. Lalu auditor dengan latar pendidikan teknik sipil dapat difokuskan pada pemeriksaan belanja, serta auditor dengan latar pendidikan hukum bisa difokuskan dalam perhitungan kerugian negara atau daerah. BPK juga senantiasa menanamkan nilai-nilai dasar, yaitu IIP yang tadi disebut sebelumnya, dengan melakukan kegiatan berupa internal corporate value. Selain itu, BPK juga senantiasa melakukan pengembangan teknologi menggunakan sistem-sistem informasi yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Di masa mendatang, sistem informasi ini tentunya merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki setiap organisasi, sehingga bisa mempermudah pemantauan bagi organisasi, apalagi organisasi seperti BPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sistem yang saat ini sedang berkembang di BPK antara lain yang pertama sistem informasi SDM atau SISDM sebagai salah satu sistem utama karyawan yang menyediakan informasi berupa riwayat hidup, absensi, nilai take home pay, monitoring pelatihan sampai dengan monitoring pelaporan LHKPN. Selain itu terdapat sistem manajemen pemeriksaan atau SMP
di mana menyediakan informasi terkait perencanaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Untuk sistem pada saat dilaksanakannya proses pemeriksaan telah tersedia sistem aplikasi pemeriksaan atau SIAP. Selain itu terdapat juga sistem di mana tidak hanya digunakan oleh internal BPK tetapi juga oleh auditi, yaitu sistem pemantauan tindak lanjut atau SIPTL. SIPTL digunakan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan rekomendasi oleh auditi bisa terlaksana. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Penerapan BSC memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain karyawan, auditi, pihak eksternal serta BPK secara keseluruhan. Manfaat yang dirasakan karyawan antara lain semakin baiknya fasilitas tersedia sehingga penggunaan anggaran negara tidak dianggap hilang, melainkan bisa terlihat dengan penambahan sarana prasarana yang dalam pengadaannya memang tadi di perspektif keuangan telah dibahas mempertimbangkan cost benefit analysis. Selain itu, selain karyawan pada umumnya, auditor pada khususnya juga merasakan lebih terstrukturnya proses pemeriksaan dari perencanaan sampai dengan penerbitan LHP, serta meningkatnya kualitas LHP yang diterbitkan BPK. Bagi pihak auditi, pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih andal dengan adanya tadi perspektif pelanggan, sehingga BPK di mata auditi terlihat memiliki standar yang jelas untuk seluruh unit kerja di wilayah Indonesia, serta auditi dengan semangat bisa memberikan feedback kepada tim audit yang telah melakukan pemeriksaan. Bagi pihak luar, BPK menjadi lebih transparan dalam menjalankan perannya, terutama dengan kehadiran PIK yang telah dijelaskan tadi pada perspektif proses internal bisnis, serta juga pengembangan akun-akun media sosial yang digunakan untuk mengenalkan BPK ke masyarakat. Bagi BPK secara organisasi, penerapan BSC memberikan dampak yang signifikan karena dapat memudahkan pemetaan serta pengawasan atas kegiatan, serta membuat pengelolaan organisasi lebih baik. Hal ini salah satunya bisa dibuktikan dengan predikat nilai A yang diberikan oleh Kemenpan RB atas kinerja reformasi birokrasi yang dilaksanakan di BPK. Saran perbaikan terkait penerapan BSC pada BPK antara lain adanya peluang untuk penerapan lebih lanjut, terutama dalam perbaikan analisis susunan tim serta pengelolaan mutasi. Analisis penyusunan tim pemeriksaan terkait dengan pemetaan jumlah auditor pada masing-masing tim audit yang berhubungan dengan atau yang terkait dengan nilai anggaran yang harus diperiksa. Jadi, secara ideal yang dipikirkan pemeriksa adalah bahwa semakin besarnya nilai anggaran yang diperiksa, seharusnya semakin besar juga tim audit yang diberi tugas. Namun hal ini menjadi tantangan mengingat banyaknya jumlah kabupaten yang harus diperiksa dengan jenjang nilai anggaran yang sangat jauh, serta keterbatasan jumlah auditor di BPK. Sehingga analisis susunan tim ini cenderung masih digunakan untuk pemeriksaan di level kementerian, provinsi, atau ibu kota pemerintah daerah. Saran yang kedua, perbaikan dalam pengelolaan mutasi. Namun ini juga masih menjadi kendala besar karena sebagian besar pemeriksa serta karyawan di Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari Pulau Jawa, sedangkan wilayah kerja Badan Pemeriksa Keuangan tersebar di seluruh Indonesia. Jika kedua hal ini dapat diperbaiki dalam penerapan BSC di BPK, semoga diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan BPK untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Demikian pemaparan makalah pada hari ini. Semoga pemaparan ini bisa berguna untuk menjelaskan makalah yang telah disusun. Terima kasih.